Hilang dari ingatan kita kasus pelanggaran karantina selebgram Rachel V-nya yang bisa lolos dari kewajiban karantina dengan bantuan anggota TNI. Dan kini ramai keluhan pelaku perjalanan luar negeri yang diduga mengalami pemalsuan tes PCR, seperti yang diungkapkan seorang turis Ukraina dan diunggah dalam akun Instagram Menparekraf Sandiaga Uno. Kebingungan pelaku perjalanan luar negeri pada proses karantina juga dialami oleh keluarga Devina, warga asal Jakarta. Sepulang berlibur dari Amerika dan menjalani karantina di hotel, ayahnya dinyatakan positif. Namun saat hendak melakukan tes pembanding, pihak hotel hanya memperbolehkan tes dilakukan di tempat tertentu dengan tarif yang fantastis. Ketika saya menelpon lagi, saya benar-benar nanya, tes pembanding ini gimana? Mereka mengatakan harus nginep di hotel tersebut 2 malam, yang tadi saya bilang, kayak menurut saya, "Loh kenapa jadi 2 malam dan harga PCR ini 2 juta?" Terus, dari sana juga, "Maaf Ibu," saya tanya lagi, "kenapa nggak bisa pakai, hasil lab lain?" Mereka cuma mengatakan, "Itu sudah ketentuan dari Wisma Atlet." Petugas hotelnya bilang, "Iya Ibu, kalaupun hasil Bapak sudah negatif, tapi Ibu harus menambah sekitar 4 hari lagi, masa karantina di hotel, di mana totalnya jadi 6 hari ya, 2 hari untuk PCR, 4 hari setelah negatif, itu Bapak boleh, diperbolehkan pulang." Kayak, wow, biaya di hotel tersebut maksudnya untuk 6 hari karantina kan jadinya besar sekali ya, Mbak. Menanggapi hal ini, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting membenarkan tes pembanding PCR memang hanya diperbolehkan di beberapa tempat yang ditunjuk Kementerian Kesehatan sesuai yang tertera di Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 2 tahun 2022. Alexander pun menyebut ada berbagai faktor yang memengaruhi harga, seperti lokasi pengambilan sampel serta pemeriksaan kesehatan lain yang dilakukan selain tes PCR. Dalam hal ini ia menegaskan, baik pihak hotel dan pelaku perjalanan luar negeri harus mampu berkomunikasi dengan baik agar proses berjalan transparan. Jadi harus dilihat, kalau dia rumah sakit, berarti mungkin dia termasuk paket pemeriksaan kesehatan. Kalau dia sudah hasilnya negatif, dan kemudian itu masuk ke dalam aplikasi Peduli Lindungi, maka aplikasinya langsung tidak hitam lagi. Jadi artinya dia bisa lepas. Persoalannya bagaimana kita memang bisa mengeksersis setiap regulasi yang ada. Jadi tentu regulasi itu kan aturan pokok, tapi substansinya yang harus dipahami. Jadi kita itu literasinya harus baik. Kita berharap duty manager di hotel harus menguasai ini. Dia harus mempunyai literasi yang baik, dia harus mempunyai komunikasi sosial, komunikasi pelayanan, dan komunikasi risiko. Meski demikian, pemerintah telah menyadari adanya celah permainan yang menjadikan proses karantina ini sebagai ladang basah memperoleh keuntungan ilegal. Instruksi usut tuntas para oknum ini pun sudah keluar dari mulut Presiden Joko Widodo langsung. Bapak Presiden menyampaikan bahwa beliau mendengar adanya keluhan terkait adanya dugaan permainan karantina. Untuk itu, Bapak Presiden langsung meminta kepada Kapolri untuk mengusut tuntas mengenai laporan tersebut. Nah, tentu kami mengharapkan dari Kapolri yang kami dapat informasinya juga sudah mulai melakukan pengusutan, biarkan proses ini berlangsung. Nanti apabila pengusutan dari kepolisian sudah ada, tentu akan disampaikan kembali kepada publik hasilnya seperti apa. Terkait instruksi ini, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Didi Prasetyo menyebut telah bekerja sama dengan pihak manapun yang terlibat dalam penanganan karantina pelaku perjalanan luar negeri. Ia mengklaim pemantauan melalui aplikasi Presisi juga diperketat guna meminimalisir kasus serupa. Meski tak merinci update terkini penelusuran kasus ini, Dedi menyebut dari kasus sebelumnya, titik pengawasan yang perlu diperketat adalah area bandara. Kasus yang pernah ditangani, item kelemahannya adalah di pengawasan di bandaranya. Ya, dari mulai pintu kedatangan, dia keluar dari pesawat, ya ini ada dalam tanda kutip ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Yang bersangkutan menjemput, kemudian menawarkan jasanya, dan inilah yang membuat keresahan dari warga negara asing. Ya oleh karena di situ nanti akan dipotong. Ya, dari hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak imigrasi, tentunya sudah tidak ada lagi. Ya, jalur-jalur tersebut harus clear dari orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan situasi tersebut.
Dengan melonjaknya kasus COVID-19 hingga 17.000 kasus per 2 Februari lalu, pemerintah wajib memperketat pengawasan di pintu masuk negara dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Diana Valencia, Akun Coro, Jakarta.